Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatona Badrus Zaman dengan NIM 2152310001 dari kelas Perbankan Syariah 1A, kelompok 1. Perkenalkan, saya Ayuwanini dengan NIM 215231002 dari kelas Perbankan Syariah 1A. Perkenalkan, nama saya Wanda Azizah dengan NIM 215231012 dari kelas Perbankan Syariah 1A. Nama saya Arini Widianingsi dengan NIM 215231032 dari kelas Perbankan Syariah 1A. Perkenalkan, nama saya Dwi Setianingsih dengan NIM 215231037 dari kelas Perbankan Syariah 1A. Sejarah PT Matahari Department Store. PT Matahari Department Store memiliki sejarah yang panjang dalam dunia retail Indonesia. Memulai perjalanan pada tanggal 24 Oktober 1958 di usianya yang baru 18 tahun, Hari Darmawan membuka gerai pertamanya berupa toko fashion anak-anak dengan luas sekitar 1.500 meter persegi di daerah Pasar Baru, Jakarta. Toko yang kemudian diberi nama Matahari itu kemudian berkembang menjadi department store modern pertama di Indonesia pada tahun 1972. Tahun 1975, Matahari mengubah target pasarnya menjadi kelas menengah dan banyak menjual produk pakaian dalam negeri. Pada tahun 1980, Matahari membuka gerai pertamanya di luar Jakarta, yaitu di Bogor. Di tahun 2009, perseroan melakukan spin-off dari PT Matahari Putra Prima Tbk atau MPP untuk membentuk entitas baru, yakni PT Matahari Department Store Tbk atau Matahari. Matahari pun terus bertumbuh hingga memiliki 169 gerai di tahun 2019 yang tersebar di 76 kota di seluruh Indonesia. Luasnya hampir 1 juta meter persegi. Secara total, Matahari mempekerjakan lebih dari 40.000 karyawan dan bermitra dengan sekitar 700 lokal dan internasional. Analisis permasalahan. Matahari mulai menutup sebagian gerainya, walaupun di saat yang sama juga membuka gerai baru di lokasi yang dinilai memiliki potensi penjualan yang baik. Hadirnya pandemi COVID-19 semakin memukul kinerja bisnis Matahari. Di tahun 2020 lalu, Matahari menutup 25 gerai dan menambah 3 gerai baru yang totalnya menjadi 147 gerai. Di kuartal 2 pada tahun 2020 mencatatkan penurunan penjualan hingga 83,2% lantaran banyak toko yang harus ditutup di awal pandemi COVID-19. Di kuartal 3 pada tahun 2020 terjadi penurunan angka penjualan kotor. Matahari tercatat sebesar 1.927 triliun. Retail milik grup Lipo ini mencatatkan rugi bersih sebesar 823 miliar sepanjang tahun 2020. Kondisi ini berbalik dari tahun 2019 ketika pendapatan Matahari masih 1,34 triliun. Pada kuartal pertama tahun 2021 ini Matahari mengumumkan ada 23 gerai dalam pemantauan yang mana 13 diantaranya akan ditutup. Di kuartal 1 tahun 2021 ini pendapatan Matahari anjlok 20% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya menjadi 1,16 triliun. Pendapatan eceran turun 24,9% secara tahunan menjadi 741,4 miliar. Penjualan konsiansi bersih terkontraksi 22,29% menjadi 416,1 miliar dan pendapatan jasa anjlok 86,96% menjadi 4,83 miliar. Sementara rugi bersihnya meningkat 1,49% menjadi 95,35 miliar. Analisis peran manajer. Menyadari pergeseran perilaku belanja konsumen, manajemen Matahari mengumumkan bahwa perusahaan akan menseriusi kanal penjualan online, khususnya dengan menerapkan strategi omnichannel mataharimall.com
yang sebelumnya merupakan sebuah bisnis marketplace ditransformasi menjadi matahari.com yang berperan sebagai kanal penjualan online dari semua produk-produk Matahari Department Store. Matahari juga meluncurkan layanan online chat dan shop serta hypermart online. Manajemen Matahari meyakini bahwa setelah pandemi berakhir nanti, strategi retail yang mengkombinasikan online dan offline itu akan tetap menjadi pilihan masyarakat. Selain mengembangkan kanal penjualan online-nya sendiri, Matahari juga menjalin kerjasama penjualan online dengan Grabmart, Tokopedia, dan juga JDID. Pada bulan November 2021, Matahari membeli 728 juta lembar saham Bank Nopu senilai 550 miliar. Aksi itu diakui oleh manajemen sebagai bagian dari keseriusan Matahari dalam mengembangkan pengalaman belanja omnichannel yang lengkap untuk pelanggannya. Selain memberikan layanan pembayaran digital, Matahari juga dapat memberikan layanan pinjaman baik untuk pelanggan maupun untuk mitranya. Dengan begitu, akan menambah sumber pemasukan perusahaan di luar penjualan produk-produk fashionnya. Yang terakhir yaitu saran, dengan menerapkan 4 fungsi manajemen. Yang pertama, planning, double down on digital dengan menaikkan target penetrasi digital. Melakukan transformasi digital di semua operasi termasuk memanfaatkan artificial intelligence, membersih personalization, dan digital marketing. Yang kedua, organizing, menutup gerai-gerai yang kurang strategis dan membuka gerai kecil yang tersebar di area-area rumahan dengan lokasi strategis, di mana gerai tersebut berfungsi sebagai showroom produk di mana pelanggan bisa mencoba pakaian untuk kemudian bisa dibeli dan dibawa pulang. Pelanggan juga bisa mendapatkan layanan styling atau permak baju. Yang ketiga, di-rating, melakukan konteks atau giveaway melalui konteks atau pemberian hadiah untuk mempromosikan produk baru dengan tujuan mendapatkan pelanggan baru. Yang keempat, controlling, mengikuti minat pelanggan dengan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan dan mencari tahu apa yang dicari pelanggan ketika mereka datang dan browsing di toko. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.